Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bapak akan melanjutkan tentang pembelajaran kita masih mengenai sifat jujur. Minggu yang telah lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian daripada sifat jujur. Hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah jujur ya. Adapun ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur, yang pertama adalah Quran Surah Al-Maidah, surah kelima ayat ke-8. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalil yang kedua mengenai sifat jujur yaitu Quran surah At-Taubah ayat ke-119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Adapun kandungan daripada dua ayat di atas, ayat tersebut ini memerintahkan kepada orang Islam agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan kehidupan duniawi ya, atau yang sering kita sebut dengan muamalah. Karena hanya dengan demikianlah mereka dapat sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Jadi anak-anak sekalian, seperti dalam ayat yang pertama ini, Quran surah Al-Maidah ayat ke-8. Nah, di sini disebutkan jadilah kamu sebagai penegak keadilan ya. Orang yang adil itu tentu dia adalah orang yang jujur, dan janganlah kamu apabila membenci terhadap suatu kaum, kamu berlaku tidak adil. Nah, itu jangan sampai ya. Nah, jadi ketika kita yang pertama tadi kita menjadi saksi ya, maka menjadilah saksi yang adil. Hal ini menunjukkan bahwasanya adil itu berarti harus memiliki sifat jujur ya, seperti itu. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kemudian ayat yang kedua ini menerangkan ya tentang kita sebagai seorang beriman, ya, orang yang beriman, kita bertakwa kepada Allah dan kita hendaknya bersama dengan orang-orang yang shadiq, ya, orang-orang yang benar. Nah, dalam persaksian disebutkan tadi pada ayat di atas, mereka harus adil, ya, menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya sekalipun, akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabatnya sendiri. Jadi kita harus berlaku adil ya, menjadi saksi. Tidak boleh menjadi saksi itu berat sebelah ya. Istilahnya ya, kalaupun misalkan kita berlaku adil, ini akan merugikan ya sahabat kita atau keluarga kita ya. Nah, tetap kita harus berlaku adil ketika menjadi saksi ya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Ibnu Katsir ya, maksud ayat di atas adalah agar orang-orang yang beriman menjadi penegak kebenaran karena Allah, bukan karena manusia ya, atau karena mencari popularitas.
Nah, jadi ketika orang itu menjadi penegak keadilan, kebenaran, itu niatnya harus karena Allah ya, bukan karena manusia ataupun ingin mencari popularitas ya. Istilah orang sekarang itu ingin pencitraan ya. Jadi tidak boleh pencitraan. Kalau misalkan mau beramal baik, laksanakanlah dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita sebagai orang yang tentunya orang yang beriman ya, kita harus juga memiliki husnuzon, artinya sangka baik ketika kita melihat orang lain melakukan amal perbuatan, amal kebaikan, jangan kita itu menyangka-nyangka mereka itu mencari popularitas ya. Nah, orang umpamanya bikin konten tentang kebaikan ya, nah, jangan kita menuduh mereka itu hanya ingin mencari popularitas ya, atau ria istilahnya kita sekarang bilang itu ya. Nah, jangan kita menuduh seperti itu ya, kita sangka baik saja ya. Mereka ingin memotivasi orang lain untuk berbuat kebaikan ya, mereka ingin mencontohkan hal-hal baik, kemudian mereka kirim di media sosial, ya baik di YouTube, ya Instagram dan seterusnya. Mungkin saja mereka itu ingin memotivasi orang lain untuk berlaku atau berbuat baik ya. Jadi jangan kita menuduh orang lain itu ria ya. Tapi hendaknya kita apabila kita melakukan itu niat kita ya, niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkait dengan saksi adil ditegaskan dari Nu'man bin Bashir, ayahku pernah memberiku suatu hadiah, kemudian ibuku Amrah bin Rawah berkata, aku tidak rela sehingga engkau mempersaksikan hadiah itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayahku mendatangi beliau eh, dan meminta beliau menjadi saksi atas hadiah itu. Nah, jadi ayahnya Nu'man tadi memberi hadiah ya, kemudian ibunya tidak rela kecuali Rasulullah menjadi saksi ya. Kemudian ayahnya Nu'man tadi meminta Nabi untuk menjadi saksinya atas hadiah tersebut. Kemudian apa kata Rasulullah? A'taita sa'ira waladika misla hadza? Qala la. Qala fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Qala faraja'a faradda atiyatah. Ya. Artinya, apakah setiap anakmu engkau beri hadiah seperti itu juga? Kata Nabi ya. Jawab ayahnya, tidak. Ya. Maka beliau pun bersabda, bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Lebih lanjut, beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak mau bersaksi atas suatu ketidakadilan, kemudian ayahku pulang dan menarik kembali pemberian tersebut. Nah, jadi ya, untuk anak sendiri pun itu kita harus berlaku adil. Umpamanya anak yang pertama diberi hadiah, anak kedua, ketiga dan seterusnya pun juga harus diberi hadiah ya untuk berlaku adil. Kemudian hadis tentang jujur ya. Ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazulur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakumul kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yajlur rajulu yakdzibu yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu kepada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga, dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu kepada kejahatan dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis di atas ini menerangkan
bahwasanya Syihab ya, diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW akan melakukan ghazwah. Ghazwah itu peperangan ya, ke Tabuk untuk menyerang tentara Romawi dan orang-orang Kristen di Syam. Salah seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik ya, mangkir dari pasukan perang, artinya dia tidak ikut perang. Ka'ab menceritakan bahwa mangkirnya ia dari peperangan tersebut bukan karena sakit ya, ataupun ada masalah ya, menurutnya hari itu ya justru sedang dalam kondisi prima dan lebih prima dari hari-hari sebelumnya, tetapi entah mengapa ia merasa enggan untuk bergabung bersama pasukan Rasulullah sampai akhirnya ia ditinggalkan oleh pasukan Rasulullah. Sekembalinya pasukan Rasulullah ke Madinah, ia pun bergegas menemui Rasulullah berkata tentang apa yang ia lakukan. Akibatnya Rasulullah menjadi murka ya, begitupun sahabat yang lain. Ia pun dikucilkan ya, kemudian lagi sampai-sampai Rasulullah merintahkan untuk berpisah dengan istrinya. Setelah 50 hari berselang, turun wahyu kepada Rasulullah yang menjelaskan bahwa Allah telah menerima taubat Ka'ab dan dua orang lainnya. Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menerima taubat Ka'ab dan dua orang lainnya. Ketika ia diberi kabar gembira bahwa Allah telah menerima taubatnya dan Rasulullah telah memaafkannya, Ka'ab berkata, "Ya demi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat hidayah Islam selain kejujuranku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketidakbohonganku kepada beliau sehingga saya tidak binasa seperti orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata tentang mereka yang berdusta dengan seburuk-buruk perkataan." Nah, itu tadi ya, menerangkan bahwasanya si Ka'ab tadi sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia merasa ya bahwasanya nikmat yang paling besar itu adalah hidayah Islam ya. Kemudian kejujurannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan nikmat juga yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya teruslah kita berlaku adil ya, berlaku jujur karena kejujuran itu tentu akan membawa kita kepada hal-hal yang baik ya, hal-hal yang positif. Jadi teruslah berlaku adil walaupun istilahnya jujur itu, adil itu pahit ya. Nah, jadi tetap kita berlaku adil. Demikian anak-anakku sekalian, untuk hari ini tentang beberapa ayat dan juga hadis yang menerangkan tentang sifat jujur. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.